Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di The Adventure of Mystic. Kali ini gue akan bercerita tentang salah satu pengalaman horor yang pernah gue alami sendiri. Gue ngalamin kejadian ini sekitar mungkin baru 4 bulan yang lalu. Saat ini gue ngekos di kosan putih. Kosan putih ini juga letaknya gak jauh dari kosan gue yang pink itu. Jadi malam itu gue udah tidur. Gue ngerasa di dalam kamar gue itu berisik banget, ganggu, sampai akhirnya gue kebangun. Dan gue bangun tapi dengan kondisi gue masih tiduran, gue gak duduk atau berdiri. Jadi gue denger kalau ada yang ngomong, kalau ada sesuatu yang gak beres di dalam boneka gue. Jadi gue juga bingung, kok ada suara-suara yang berisik banget di kosan, di kamar gue, tapi ngobrolin tentang boneka gue. Jadi gue punya boneka kesayangan yang selalu gue bawa, dan juga biasanya gue taruh di atas kasur. Kalau gue mau tidur itu biasanya juga gue taruh di atas kepala, jadi di kasur juga. Jadi dari cerita ini gue denger kalau mereka ini lagi ngomongin tentang si boneka ini. Tapi gue juga rada bingung kenapa yang diobrolin boneka ini, dan mereka bilang kalau boneka ini adalah tempat peristirahatan salah satu makhluk. Jadi gue ceritain cerita sebelumnya ya. Jadi ini yang gue ceritain mundur dulu. Jadi waktu itu gue lagi di kosan pink. Jadi memang di kosan pink ini gue memang selalu ngerasa diawasi. Tapi gue gak sadar kalau yang ngawasin ini ternyata dari boneka gue, boneka kesayangan gue ini. Terus akhirnya waktu gue pindah, gue belum semua barang-barang di kosan gue itu gue angkut. Jadi boneka ini masih tinggal di kosan pink. Sedangkan gue udah pindah di kosan putih. Gue tidur di kosan putih. Itu awal-awal gue gak ngerasa ada gangguan selama 1 minggu. Biasa aja, gak ada ngerasa ada yang ngeliatin, gak ada yang ngerasa ada yang ngawasin. Tapi gue ngerasa itu mulai waktu gue ambil barang-barang dan boneka ini gue pindah. Jadi pernah suatu malam, ini menurut gue kejadian yang paling gak akan gue lupain, gak akan terlupakan, karena ini adalah kejadian yang sangat tidak mengenakan di hidup gue. Jadi malam itu gue lagi tidur, gue kesentak bangun, dan gue ngerasa ada yang meraba bagian tubuh gue. Gue kaget karena gue tahu gue lagi sendiri di kamar, gak ada orang lain,
pintu juga gue kunci, tapi gue ngerasa ada yang meraba bagian tubuh gue. Jadi gue kebangun dan ngerasa risih. Dan juga ini makhluk nggak kelihatan karena gue ngelihat kerasa banget. Gue tuh kerasa banget kalau ada bagian tubuh gue dipegang. Gue ngelihat nggak ada siapa-siapa. Dan juga itu gue ngerasa banget kalau tangan dia ini lagi memegang. Tapi di bagian itu yang gue lihat gak ada tangan dan gak ada siapa-siapa. Dalam hati gue langsung, wah buset nih, ada yang ngerjain gue. Tapi gue gak ngeliat gitu kan. Gue jujur ya, gue bukannya nantang ataupun sok-sokan di sini. Cuma memang kan kondisi gue lagi ngantuk, gue lagi capek, dan juga kebangun gara-gara hal itu. Jadi gue rada kesel dan gue bilang gini, siapa sih? Gue gak takut, tunjukin aja wujud lo cepat sekarang. Karena gue kondisinya ngantuk, gue capek, gue pingin udahlah tunjukin aja lo siapa, gak usah kayak gini, kayak gitu intinya. Gue sambil marah-marah kayak tunjukin gue gak takut, intinya gitu. Akhirnya dia ngeliatin wujud dia. Betapa kagetnya gue karena ternyata ini makhluk, sosoknya itu sangat menyeramkan dan mengerikan. Baru kali ini gue ngeliat ini makhluk. Gue tahu pernah dengar cerita